Ya, oke, silakan tulis lagi NIM dan nama ya untuk yang sesi kedua. Ya, silakan absen lagi di chat untuk sesi yang kedua. Ya, oke, yang baru masuk silakan tulis absennya dulu sambil nunggu yang lain. Ya, oke, saya tunggu 2 menit lagi. Habis itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, kita tunggu 2 menit lagi ya.
Sudah 37, jangan lupa absennya ya. Absen lagi di sesi yang kedua ini. Ya, oke, di sesi yang kedua ini saya akan menjelaskan terkait dengan rangkaian paralel dan rangkaian seri ya. Untuk hambatan. Ya, untuk Muhammad Junari, silahkan di-off-kan dulu mic-nya ya. Ya, akan kalau tadi terkait dengan slide, terkait arus arah dan juga apa namanya instrumen untuk arus arah dan juga untuk arus AC atau bolak-balik. Nanti akan saya buatkan videonya, nanti bisa dilihat di video saya, karena kalau saya sampaikan hari ini nanti tidak akan cukup. Jadi kalau di Zoom meeting ini nanti saya akan menyampaikan hal-hal yang penting ya. Jadi di mata kuliah ini yang penting ya. Jadi yang teman-teman di sini harus tahu. Nah, oke, sekarang saya masuk ke ya, sebentar, ke rangkaian seri dan rangkaian paralel untuk hambatan. Ya, oke, langsung saya jelaskan. Sudah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Ya, oke ya. Nah, kalau sudah, oke, sambil diperhatikan, ini saya menjelaskan. Saya kira teman-teman sudah banyak yang mendapatkan ini ya. Jadi terkait rangkaian seri paralel dulu waktu di SMP maupun di SMA atau di SMK ketika mendapat pelajaran waktu itu fisika pasti akan dapat yang namanya rangkaian seri dan paralel untuk hambatan. Nah, oke, saya jelaskan lagi di sini, saya review. Jadi rangkaian seri dulu, rangkaian seri itu merupakan sebuah rangkaian yang komponennya disusun secara berderet ya. Jadi secara berderet. Ya, melalui satu jalur aliran listrik. Nah, seperti itu ya, deret. Nah, seperti ini. Jadi antara ini anggap saja lampu ini adalah resistor ya. Lampu ini resistor. Jadi di sini resistor 1, ini resistor 2. Dia disusun secara seri. Nah, seri berderet ini seperti ini. Kalau digambarkan rangkaiannya seperti ini. Ini R1. Nah, ini R2. Nah, ini R1. Ini R2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini rangkaian seri. Kemudian yang perlu diperhatikan, pada rangkaian seri, kuat arus I1 itu I yang lewat R1 ini ya. Arus yang melewati R1, ini adalah I1. Arus yang melewati R2, ini adalah I2 ya. Nah, arus yang melewati R2 ini I2. Nah, besarnya R1, I1 dengan I2 itu sama. Nah, sehingga gambarnya seperti ini. I masuk dari sini ya, ini kan positif, ini negatif, arus kan ke sini. Ada I. Nah, yang masuk ke R1 dan R2 itu besarnya sama, yaitu sama dengan I masuk sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. IN itu maksudnya di R yang seri sama, R yang ketiga atau R yang keempat, kalau dia disusun secara seri, maka besarnya sama. Ya, dan sama dengan I keluar di sini ya. Nah, ini I juga. Ini besarnya sama. Ingat ya, arus kalau di rangkaian seri itu besarnya sama. Kemudian yang kedua, beda dengan tegangan. Kalau tegangan di sini, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ya, beda halnya dengan tegangan. Kalau tegangan di sini, V1 di R1, kemudian V2 di R2, V1 dan V2 ini besarnya beda. Ya, ini bergantung pada besarnya R. V1 bergantung pada besarnya R1, V2 bergantung pada besarnya R2. Nah, sehingga total di sini V total itu besarnya adalah
V total ini besarnya adalah V1 ditambah V2 seperti ini ya. Kalau ada R3 berarti ditambah lagi V3. Kalau ada R4 tambah lagi V4. Jadi V total di sini sebagai V sumber, tegangan sumber itu besarnya adalah tegangan 1 di R1 ditambah tegangan 2 di R2. Nah, ini kalau dia dirangkai secara seri. Nah, kemudian hambatannya, hambatan totalnya R1 dan R2 tinggal ditambahkan saja. R1 ditambah R2. Jadi total hambatan kalau disusun secara seri tinggal ditambah saja. R1 ditambah R2. Kalau di sini ada R3 berarti tambah R3. Kalau ada R4 tambah R4. Ya, paham ya? Ya, saya kira ini tidak susah. Jadi kalau di dalam rangkaian seri ini, cara menentukan hambatan totalnya itu dijumlahkan saja. R1 ditambah R2. Nah, di sini tegangannya antara tegangan di R1 dan R2 itu besarnya beda. Nah, total dari tegangan di V1 dan V2 itu adalah sumber tegangan. Nah, sedangkan arus yang melewati yang melewati R1 dan R2 itu besarnya sama. Jadi arus sama, tegangan berbeda, berarti tegangan total sama dengan tegangan yang dari R1 dan R2 ditambahkan. Hambatan totalnya adalah R1 ditambah R2. Oke. Nah, nanti di akhir silahkan bertanya jika kurang jelas. Ini rangkaian seri ya. Oke, saya lanjut ke paralel. Nah, bedanya di sini kalau paralel, kalau seri tadi disusun secara berderet, kalau paralel disusun secara sejajar. Nah, maksudnya begini. Jadi antara kaki resistor yang di sini, tadi kan kalau seri kan resistor misalnya kakinya sebelah kanan, dia akan ketemu kaki resistor sebelah kiri sebelahnya, dan seterusnya. Kalau paralel, bukan, kaki sebelah kanan ini maka akan bertemu kaki sebelah kanan resistor yang lain. Yang sebelah kiri akan bertemu sebelah kiri yang lain. Nah, ini namanya paralel. Ya, disusun secara berjajar. Ya, seperti ini ya susunan paralel. Nah, kalau dijadikan dalam bentuk skematik rangkaian, nah ini adalah V tegangannya, kemudian ini ada R1 ya. R1, ini ada R2. Seperti ini. Nah, ini ada beda. Kalau kita di rangkaian paralel, tegangannya itu seperti ini rumusnya. Jadi di sini ada tegangan yang besarnya V1, di sini juga ada tegangan yang besarnya V2. Nah, antara V1 dan V2 ini besarnya sama. Jadi bedanya dengan yang dirangkai secara seri, kalau seri tadi kan tegangannya berbeda. Tapi kalau dirangkai secara paralel, tegangan antara V1 dan V2 ini besarnya sama. Ya, jadi kalau di paralel yang sama itu adalah tegangan. Jadi V1, V2 itu sama dengan V sumber juga yang ada di sini. Di baterai ini ya. Nah, ini besarnya, negatifnya di sini ya. Nah, jadi tegangannya adalah sama. Beda halnya dengan arus. Nah, sekarang berbeda. Arus yang di sini I1 di sini, I2 adalah arus yang menuju melewati R1, I2 adalah arus yang melewati R2. I1 dan I2 ini berbeda, bergantung pada besarnya R1 dan R2. Nah, kalau tadi di rangkaian seri I1 dan I2 itu sama. Kalau di rangkaian paralel, I1 dan I2 itu bisa saja berbeda. Ya. Sehingga besarnya I total yang keluar dari sumber tegangan tadi, I total di sini ya, I total, itu adalah I1 ini ditambah dengan I2. Jadi ini. Ini besarnya kuat arus ya. Nah, hambatannya berbeda. Kalau di hambatan seri, tadi R seri atau R total tinggal sama dengan R1 ditambah R2. Kalau di rangkaian paralel, rumusnya seperti ini. 1 per R total atau R paralel sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, ini ya rumusnya yang dipakai nanti ini untuk
rangkaian listrik, terutama hambatan yang disusun secara paralel. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dari rangkaian seri dan paralel? Ada? Jelas ya? Saya kira ini tidak susah. Jelas? Jelas, Pak. Ya, oke. Kalau jelas sekarang tugas. Nah, ini tolong diperhatikan. Nanti silakan di capture tugasnya ya. Tugasnya ini ada. Ya, silakan kalau mau nanya. Tadi ada yang nanya. Ya, kalau mau nanya silakan raise hand dulu. Nanti biar saya tahu. Ada, silakan. Ya, kalau enggak ada, oh ya, silakan Indra Gunawan, silakan. Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, silakan. Izin bertanya, berarti hambatan di rangkaian seri itu lebih besar ya, Pak, daripada rangkaian paralel? Ya, maksudnya gimana lebih besar? Yang dimaksud lebih besar itu maksudnya seperti apa? Atau misalnya ketika R1 dan R2 itu besarnya sama, kemudian totalnya gitu yang dimaksud ya? Totalnya, Pak? Ya, misalnya R1 itu 2 ohm, enggak saja R2 2 ohm. Kemudian ketika dirangkai secara seri dan dirangkai secara paralel besar mana gitu ya maksudnya ya? Iya, Pak. Ya besar yang seri ya. Kan kalau seri ditambah kan 2 tambah 2 4 gitu ya. Berarti lebih boros yang seri, Pak, ya? Kalau untuk pemakaian daya. Oh, belum tentu. Ini rangkaian, ketika kita belajar rangkaian ini bukan boros atau enggak. Ini nanti bergantung dengan kegunaannya. Jadi ada kalanya nanti kita membutuhkan arus yang sangat kecil. Nah, arus yang sangat kecil itu salah satunya membutuhkan hambatan yang kecil. Nah, hambatan yang kecil itu bisa dibentuk dari rangkaian paralel. Contohnya, kalau tadi 2 ohm, kalau itu di seri kan 4 ya, 2 tambah 2 gitu ya. Kan 4 ohm. Tapi ketika dia di paralel jadi berapa? 1/2 ditambah 1/2. Nah, kan seperti itu. Jadinya kan 1 nanti dapatnya. Jadi lebih kecil kan. Nah, jadi nanti ada saatnya, ada kalanya ketika di dalam membuat sebuah rangkaian membutuhkan tegangan yang membutuhkan hambatan yang kecil. Misalnya hambatan di pasaran nggak ada. Nah, sehingga besar hambatan itu bisa kita buat dengan merekayasa kita rangkai secara seri maupun paralel. Nah, seperti itu ya. Ya, itu nanti juga digunakan ketika misalnya alat ukur, ketika membuat alat ukur, nah itu untuk memilih selektornya. Nah, itu nanti biasanya menggunakan hambatan yang berbeda. Itu bisa seri, bisa paralel. Nah, intinya kalau dirangkai paralel memang nanti hambatannya cenderung lebih kecil. Ya. Begitu ya, Indra? Ada lagi? Baik, Pak. Ya. Oke. Yang lain silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada kita punya waktu 10 menit. Oke, kalau nggak ada langsung saja, ini ada 2 tugas ya. Nanti silakan di capture tugasnya, bisa difoto. Ya. Tugasnya nanti silakan. Habis ini juga materi ini nanti akan saya upload di learning juga nanti di grup WhatsApp ya. Nah, nanti silakan tugasnya. Tugasnya ada 2, yang satu untuk kelas pagi, yang satu untuk kelas malam. Ini masing-masing tugasnya jadi kelas pagi sendiri, kelas malam sendiri. Nah, tugasnya ini adalah nanti membuat video seperti sebelumnya ya. Jadi videonya nanti silakan menjelaskan. Jadi saya tidak perlu nanti tulisan hasil pekerjaan tidak, tapi saya perlu teman-teman menjelaskan dari tugas yang ada. Nah, ini yang pertama. Nah, ini tugas untuk kelas pagi. Nah, ini ada rangkaian. Ini rangkaiannya disusun secara apa ini? Seri atau paralel? Pak, paralel, Pak. Ya, paralel. Paralel.
Nah, ya paralel ya. Nah, ini kan antara kiri bertemu ya, kanan bertemu. Jadi ini disusun secara paralel. Nah, tugas ini diketahui I1, I2 itu 1 ampere. I3, I4 2 ampere. R1 itu 2 ohm, R2 4 ohm, R3 4 ohm, R4 6 ohm. Nah, berapa besar tegangan di V ini? Tegangan ini. Nah, menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan dikerjakan. Ini untuk yang masuk di kelas pagi ya. Jadi teman-teman yang di kelas pagi silahkan. Nah, nanti tugasnya menjelaskan, silahkan. Misalnya sudah mengerjakan nih, nanti boleh seperti ini, menggunakan Zoom seperti ini, atau tapi harus ada kepalanya ya, atau setidaknya kelihatan wajahnya, atau nanti di video manual. Misalnya ada yang memvideokan atau pakai misalnya tripod boleh, silahkan menjelaskan. Nah, ingat nanti saya batasin tiap video 100 MB, jangan sampai lebih dari 100 MB ya. Ya, maksimal 100 MB. Kalau lebih nanti nggak bisa upload. Kalau lebih boleh, tapi nanti menggunakan Google Drive. Jadi linknya saja nanti dikasih ke saya. Nah, nanti silakan. Jadi jelaskan. Silakan dikerjakan dulu manual. Dapat berapa, kemudian nanti silakan dijelaskan. Tegangan itu didapat dari mana. Nah, seperti itu tugasnya. Kemudian yang kelas malam ini sama, paralel ya. Sama-sama paralel. Ya, ini kalau teman-teman mencari di apa namanya Google, saya kira banyak ya yang menjelaskan ini. Jadi ini paralel, sama-sama paralel. Ya, tetapi beda yang dicari. Kalau tadi yang di sini ini yang dicari adalah tegangan sumbernya, sedangkan yang untuk kelas malam nanti yang dicari adalah kuat arus di R2. Jadi kuat arus di sini. Di sini ya. Kuat arus I2. Nah, ini berapa? Nah, ini berapa? Nah, jadi nanti kelas malam, Pak, ini boleh diskusi apa enggak? Boleh. Silakan kalau mau diskusi. Tapi yang jelas nanti ketika menjelaskan itu masing-masing. Jadi kalau mau mengerjakan, kalau mau diskusi dengan temannya silahkan. Tapi yang jelas di video nanti individu. Jadi yang saya nilai adalah bagaimana cara menjelaskan, kemudian benar, yang pertama benar atau salah, kemudian bagaimana cara menjelaskan, itu didapat dari mana. Oke, jelas ya? Ya, ada yang ditanyakan? Oke, ini tugasnya maksimal minggu malam ya. Tugasnya maksimal minggu malam tanggal 25 jam 23.59. Ya, jadi ada waktu 1 minggu. Silakan kalau misalnya nanti besok sudah selesai juga boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, sebelum ditutup ini nanti jangan lupa absen ya. Nah, itu ya tugasnya. Habis ini saya share di grup WA dan juga nanti di learning. Kemudian nanti akan saya buka pengumpulan tugas. Jadi tugasnya nanti silahkan di dalam bentuk RAR ya. Videonya masukkan dalam bentuk RAR, kemudian dikirim, diupload di learning. Kalau nggak bisa, silahkan buat Google Drive ya. Google Drive itu juga boleh. Nanti linknya, tapi jangan salah linknya ya, supaya nanti saya bisa buka. Ya, jadi silakan nanti di Google Drive atau misalnya langsung diupload, saya kasih linknya. Nah, kemudian nanti yang penting ada. Nah, nanti saya nilai dari videonya. Untuk mendapatkan hasilnya silahkan boleh diskusi. Ya, boleh diskusi dengan temannya. Ya, yang jelas yang saya nilai adalah videonya, bagaimana cara menjelaskan untuk mendapatkan jawaban yang diminta. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya kira kelas malam ini cukup sekian. Oh iya, untuk minggu depan, karena ini saya sudah selesai ya, kegiatan saya, acara saya training sudah selesai minggu ini. Jadi minggu depan mungkin nanti tidak saya join antara kelas malam dan kelas pagi. Jadi minggu depan Senin nanti kelas pagi di jam pagi ya, jam 7.50 sampai jam setengah 10. Sedangkan kelas malam seperti biasa di jam sekarang. Ya 18.50 sampai jam 20.30.
Ya, jadi tolong diperhatikan mulai Senin pagi, nanti kelas pagi di pagi hari, kelas malam di malam hari ya. Jadi nanti sudah tidak ada yang kelas pagi izin, karena kan pagi tidak kerja ya. Nah, nanti saya harapkan bisa join semua. Nah, kemudian saya ingatkan kalau ada yang tidak bisa join, tolong tadi ya yang saya kirim formatnya, kirim ke TU ya dengan bukti yang ada misalnya sakit atau misalnya izin dan lain sebagainya. Ya, karena nanti ketika nanti mungkin absen antara minggu 1 sampai ke 3 masih saya ini ya, masih saya toleransi, jadi saya hadir semua. Tapi mulai minggu sekarang, nanti kalau misalnya tidak ada yang chat di Zoom ini, nah nanti berarti saya anggap tidak hadir ya. Tadi harus chat ya yang di Zoom, jadi nanti saya lihatnya absennya via chat Zoom. Karena ini sudah direcord, nanti recordnya akan masuk ke saya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ya. Oke, kalau cukup, saya kira perkuliahan hari ini kita cukupkan ya. Jadi tolong diperhatikan hari Senin depan kelas pagi di pagi hari, kemudian kelas malam di malam hari. Nah, kemudian nanti yang belum antara minggu 1 dan 2 yang belum ikut pretest sama posttest, nanti akan saya cek dulu ya. Nanti namanya saya akan list, kemudian saya share di grup, nanti akan saya jadwalkan di lain waktu. Ya, jadi untuk 1, 2, 3, minggu 1, 2, dan 3 itu masih saya ini ya toleransi karena mungkin ada beberapa yang belum paham karena ini kan masih masa baru ya. Kemudian nanti ada yang karena sistemnya ya bermasalah dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak ada saya kira cukup sekian. Jangan lupa absennya ya. Nanti sebelum saya tutup saya kasih waktu 1 menit untuk absen bagi yang belum. Kalau bagi yang lain boleh leave ya. Ya oke. Sekian dari saya pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sudah boleh live ya. Bagi yang banyak, Pak. Ya, sama-sama. Bagi yang belum absen silakan absen dulu sebelum live ya. Makasih, Pak.